Selamat pagi, shalom saudara-saudara. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara semuanya. Kita telah dipelihara oleh Tuhan. Hari ini 2 April 2025. Bisa bilang amin saudara, bahwa saudara segar, bugar, sehat karena sinar kemuliaan Bapa, karena saudara hidup dekat dengan Tuhan, selalu mendengar firman Tuhan dan merenungkan siang malam. Haleluya. Itu sebabnya mari kita bersyukur untuk menerima kembali firman di pagi ini. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau telah pelihara kami. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Sinar kemuliaan-Mu tersirat di dalam wajah kami. Itu sebabnya kami penuh sukacita. Segala pujian hormat bagi Engkau, berfirmanlah. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi ini temanya adalah kaya tetapi bodoh. Terambil dari Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Nah saudara, tidak ada orang kaya yang bodoh. Kalaupun ada, sedikit sekali bilangannya. Orang kaya rata-rata pinter, walaupun mereka tidak meraih pendidikan tinggi, tetapi kreativitas mereka rata-rata di atas orang biasa. Cara mereka berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan begitu mengagumkan. Mereka rajin, ulet, pekerja keras, tidak menunda-nunda pekerjaan, dan mereka jeli untuk melihat setiap peluang yang ada. Jika orang lain berjalan 1 mil, mereka berjalan 2 mil. Tidak heran kalau mereka berhasil dan sangat kaya. Kenapa disebut bodoh? Oh, kasihan sekali. Ia disebut bodoh karena 3 kesalahan yang sebagai berikut saya ungkapkan. Yang pertama, ia menganggap segala sesuatu yang ada padanya adalah miliknya. Pada saat kita menganggap segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik kita, maka itu adalah kebodohan yang besar. Kita bukan pemilik tetapi pengelola. Mengapa? Karena suatu pun tidak ada pada kita. Ketika kita lahir, kita tidak membawa apa-apa. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ketika kita datang ke dunia ini. Tolonglah baca 1 Timotius 6 ayat yang ke-7. Apa yang ada pada kita, anak-anak kita, ternak kita, semua adalah milik Tuhan. Segala yang kita miliki, itu semuanya adalah milik Tuhan. Biarlah bergerak dan tidak bergerak, pendek kata, apa yang ada pada kita, itu adalah titipan daripada Tuhan dan kita hanya pengelolanya saja. Yang kedua saudara, ia mengutamakan kepentingan tubuhnya daripada jiwanya. Saat kita mengutamakan kepentingan tubuh dan lupa memikirkan kepentingan jiwa, maka itu adalah suatu kebodohan. Orang kaya ini berkata, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwamu, kepada jiwaku, oh jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Oh beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Baca Lukas 12 ayat 19. Makan, minum, dan bersenang-senang adalah tujuan hidupnya. Bukankah hal ini juga yang dicari oleh kebanyakan orang, saudara-saudara? Nah, saya harap saudara tidak seperti ini. Sebab kalau tujuan saudara hidup di bumi hanya untuk makan, minum, dan bersenang-senang, saudara juga termasuk orang yang bodoh. Yang ketiga saudara, ia menganggap hidup itu hanya di dunia ini saja. Adalah suatu kebodohan yang besar jika kita menganggap bahwa hidup ini hanya di dunia ini saja.
Dan tidak ada lagi surga, tidak ada lagi neraka. Waduh, saudara-saudara, kok jadi begini? Makanya dia disebut bodoh, saudara-saudara. Nah, kita mendapatkan firman ini, hendaklah kita melihat semua yang kita miliki saat ini itu hanya titipan Allah, sehingga fokus hidup kita bukan kepada harta, tetapi kepada yang memberi harta itu. Dan fokus kita adalah bukan di bumi, tetapi dalam kerajaannya. Dengan demikian, ketika pada akhirnya kita dipanggil pulang oleh tujuan kita adalah ke surga yang amat kekal. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, maka kita akan mengalami keselamatan. Saya tutup dengan perkara ini, tidak salah menjadi kaya, tetapi adalah salah ketika kekayaan itu menjerumuskan kita kepada kehancuran. Kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Bapa atas firman yang mengingatkan kepada kami, segala sesuatu yang kami miliki itu hanya titipan Tuhan untuk kami kelola. Itu sebabnya ya Tuhan, ajar kami mempunyai arif kebijaksanaan. Fokus hidup kami datang ke dunia bukan untuk makan minum bersenang-senang, tetapi hidup kami harus untuk memuliakan, mengucap syukur, melayani dan menyembah kepada Engkau. Hidup kami bukan hanya di dunia ini saja, tetapi ada kehidupan kekal dan penghukuman kekal, apakah nanti kami ke surga ataukah ke neraka. Dan hidup ini adalah kesempatan untuk kami meraih kerajaan surga dengan cara beriman, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai jalan keselamatan, maka kami akan diselamatkan. Segala pujian hormat bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.